Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elza Ayu Fatmawati. Saya dari kelas D4 Manajemen Informatika Sore. Di sini saya mau mempresentasikan secara sederhana dari hasil analisa saya beberapa hari yang lalu, yaitu untuk memenuhi tugas pemrograman web 2, yaitu analisa template website. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit template website yang akan saya presentasikan. Template website saya itu bernamakan box, yaitu dimana template itu bertemakan dengan trucking atau bisnis ekspedisi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke materi. Web template itu berasal dari dua kata itu sendiri, yaitu web dan template. Sedangkan template memiliki sebuah arti dokumen atau file yang memiliki format preset, digunakan sebagai titik awal untuk aplikasi tertentu sehingga format tidak harus diciptakan kembali setiap kali digunakan. Dan arti dari web template itu sendiri merupakan komponen dasar dari suatu sistem template website yang memisahkan antara bagian konten dengan bagian presentasi dari suatu desain web. Nah, itu pengertian dari template website atau pengertian secara sederhana ya ini ya. Lihat gambar di sini ya. Ini gambar template website yang saya pilih, yaitu namanya box, sesuai yang saya perkenalkan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ini temanya agak kegelapan ya, karena emang trucking atau ekspedisi. Jadi lebih mengusung ke tema yang gelap dengan warna-warna gelap atau ekstrim seperti itu. Selanjutnya, yang pertama akan kita analisa yaitu template layoutnya. Template layout dari gambar yang saya perlihatkan tadi ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, halaman atau layout website itu dibagi menjadi 3 bagian. Kita lihat lagi yang tadi. Nah, 3 bagian itu mana aja sih? Nih, yang pertama itu ada header. Header itu bagian paling atas website. Iya, cuman kecil itu ya, kecil yang isinya logo sama menu website. Nah, logo itu yang mana? Biasanya logo itu yang disertai dengan nama websitenya itu atau nama temanya itu kan. Kalau punya saya itu ya yang biru kecil itu ya. Nah, itu terus yang di tengah itu ada menu-menu websitenya. Nah, itu namanya bagian header. Terus yang selanjutnya bagian konten. Mana sih bagian konten? Bagian konten itu berada di tengah atau isi dari website tersebut. Meski kadang ada website atau template website itu kontennya ada 3 bagian atau bahkan 2 bagian. 3 bagian itu mana aja? Nah, yang tengah itu kalau 3 bagian itu bisa bagian sebelah kiri, tengah, dan juga kanan. Itu namanya 3 bagian. Kalau cuma 2 bagian itu tengahnya itu cuma dibagi menjadi 2, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Nah, kalau punya saya ini hanya ada 1 kolom ya, atau 1 bagian. Jadi tengahnya punya saya itu ya udah full gambar itu aja, itu enggak ada yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan 1 bagian atau cuma 1 kolom. Terus yang ketiga, bagian website, layout website ketiga yaitu footer. Footer itu bagian paling bawah dari tampilan layout. Nah, yang bawah sendiri itu biasanya berisikan tentang itu ya, tentang website itu sendiri atau tahun terbit gitu ya. Nah, terus selanjutnya yaitu kode layout 1 kolom. Nah, kalau kita mau bikin kode layout yang 1 kolom, entah 2 kolom atau 3 kolom, itu ada ya contohnya. Nah, berhubung punya saya itu cuma 1 kolom, nah saya lihatin ya contoh kode-kodenya untuk yang 1 kolom. Ini ya teman, bisa kita lihat ya, itu kode-kode yang digunakan untuk membuat template website yang 1 kolom kayak punya aku tadi ya, itu cuma 1 kolom, nggak 2 kolom, nggak 3 kolom.
Kalau mau 3 kolom gimana, 2 kolom gimana, ya ada caranya. Coba nanti bisa dilihat masing-masing atau kita bisa cari tahu masing-masing ya. Cuman kalau di sini karena punya aku cuma 1 kolom, jadi aku cuman bisa ngeliatin contoh yang 1 kolom punya aku ini. Nih, kita bisa lihat sama-sama ya, ini caranya untuk membuat template website yang 1 kolom. Kayaknya nggak usah dijelasin ya, kita kan cuma mau menganalisis itunya aja, template websitenya kan ya. Template website HTML. Nah, tidak seperti kebanyakan website di kategori bisnis serupa, box atau template yang saya pilih ini memiliki desain yang efisien dan atraktif. Bagian header desain dengan amat elegan. Box dikatakan jenis template website HTML karena template dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Fitur dan desain web lebih sederhana. Selain itu bisa dikustomisasi dan menggunakan software text editor. Oke. Terus yang selanjutnya, box itu merupakan web statis atau dinamis. Nah, di sini kita akan membahas ya, kalau box yang saya pilih, web box itu merupakan web statis. Kenapa statis? Nih, kita bisa lihat gambar di sini ya. Ini karena kalau web statis itu kita bisa berinteraksi langsung dengan klien tanpa menggunakan aplikasi ini nih. Contohnya kayak gini. Ini dari server menuju ke klien atau browser itu secara langsung, tidak pakai perantara. Nah, web ini merupakan web yang berisi profil perusahaan sehingga tidak dapat diubah secara langsung melalui browser. Selain harus dilakukan secara manual, di dalam halaman web tersebut tidak dapat database. Nah, web ini nggak ada databasenya kan apa? Karena menurut saya itu nggak perlu, karena nggak, menurut saya sih, karena emang web statis di sini nggak butuh itu namanya database, karena emang nggak ada data-data yang harus di input, nggak ada data-data yang nggak ada data-datanya itu, karena ini emang cuman profil perusahaan gitu. Kemudian data dan informasi pun tidak dapat berubah kecuali diubah dari instaknya. Maksudnya instaksnya itu ya diubah dari perusahaannya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang berkunjung atau next, dan hubungan website statis dengan klien sangat terbatas. Pengunjung atau web browser hanya dapat mengakses dan menikmati konten yang ada di dalam website tersebut tanpa bisa memberikan tanggapan seperti komen, Q&A, transaksi online, dan sejenisnya. Nah, jadi misal gini, karena ini cuman profil perusahaan ya, jadi kita cuman bisa lihat aja gitu, sekedar baca, sekedar tahu, sekedar memahami, tapi kita nggak bisa tanya-tanya lebih kayak berapa sih harga pick up dari kota ini terus dikirim ke kota ini berapa, kita nggak bisa. Terus kita nggak bisa komen ini kok gini sih, kan harusnya gini, atau kita mau komplain ya, kita juga nggak bisa komplain di situ karena itu cuman sebuah profil gitu. Atau kita mau Q&A, tanya jawab, semisal tanya jawab yang kayak web jual beli kayak gitu, yang bisa buat transaksi juga, bisa buat tanya jawab ini harganya berapa gitu, ada garansi atau enggak, itu kita nggak bisa karena web statis itu sama klien hubungannya itu sangat terbatas seperti itu. Oke. Nah, sekian analisis dari saya, semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Apabila banyak kekurangan, itulah saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.